yang boleh ngasih itu kalau yang udah menikah. Iya, Kalau iya. belum menikah ya menerima angpau. Pada akhirnya pernikahan ini menjadi akulturasi. Kenapa pada akhirnya Hindu Bali itu menggunakan sesajen, menggunakan dupa. Orang tua saya minta digambarin koi yang harus ada 9 ekor. Ya. Halo, nama saya Nancy. Asal aslinya dari Pematang Siantar. Sekarang tinggal di Bali sebagai seniman. Kalau saya Dede, asal asli saya sebelah Galeri Lucid Dream. Ya dari seninya, saya profesi sebagai seniman juga. Konsentrasinya sih banyak ya, yang penting seni aja. Kalau di keluarga saya yang memang etnis Tionghoa, Imlek itu emang yang paling pentingnya itu hari malam Imleknya. Jadi itu hari dimana semua keluarga kumpul. Yang dari jauh semua harus pulang untuk ngumpul, makan bersama. Itu hari untuk ngumpul sekeluarga. Kalau saya sebenarnya dari SMA itu tertarik sama Chinese gitu ya. Sebenarnya tertariknya itu terinspirasi dari film Sun Gokong gitu. Saya pernah beberapa kali dekat dengan Chinese gitulah ya, maksudnya pacaran gitu, putus nyambung, sampai akhirnya istri juga orang Chinese gitu. Nah, saya konsen pada akhirnya sama Chinese itu ya dari tahun 2017 karena itu pernikahan saya gitu. Untuk yang paling berkesan sih sebenarnya pada saat Imlek, ini versi saya ya, saya diperebutkan oleh keponakan. Saya baru datang, keponakan itu udah datang, angpau. ini satu hal yang baru buat saya gitu. Nah, setelah ngasih angpau ke ponakan, habis itu ke mama papa kan itu baru kita, memang seperti yang dibilang Nancy tadi sih, yang paling penting itu sebenarnya buyut dalam satu keharmonisan kumpul bersama keluarga itu gitu. Angpau itu hanya yang boleh ngasih itu kalau yang udah menikah. Iya. Kalau iya. belum menikah ya menerima angpau. Harus pas hari hanya harus pakai baju baru semuanya. Harus pakai baju merah. Merah karena di Chinese tuh simbolis sebagai keberuntungan ya. Tapi sebenarnya saya nggak tahu ya kalau yang culture Cina yang masih dari negeri sana, saya nggak tahu, lebih ke keluarga kita sih dia harus kan pakai merah, cuman kalau enggak juga nggak apa-apa, cuman yang nggak boleh hitam. Kalau dari budaya istri sebenarnya kita mirip gitu ya, karena istriku sebenarnya dia Konghucu, nggak Buddha gitu. Sama. Oh gitu. Iya. Ya, abis itu aku beberapa kali pasti sembahyang ke Konghucu yang di Kuta gitu, jadinya secara ritual sama, sembahyang, pokoknya semuanya sama. Terkait dengan warna merah tadi itu aku sempat nanya sih juga sama papa dari istri, sebenarnya ini merah ini dia hanya identitas apa ada makna sih gitu, karena kalau misalnya kita lihat perayaan tahun baru, merah itu kan warna yang cerah gitu ya, maksudnya apakah memang semata-mata hanya kita untuk menyuarakan kebahagiaan aja untuk pakai merah gitu. Kalau dari papa sih bilang sebenarnya kompleks ya gitu, maksudnya karena sudah dari sananya juga merah, dan memang kalau putih dan hitam seperti bilang Nancy tadi itu berkaitan juga dengan saya di Hindu sendiri gitu, misalnya di Bali sendiri itu kan lebih kena pada ritual yang nggak bahagia gitu. Gitu jadinya memang saya dari papa mama yang dari istri juga memang harus pakai baju merah gitu. Pakai baju merah, celananya tak pakai yang senada, pakai jeans atau apa gitu, yang penting istilahnya, karena paling penting itu ritual foto bersama gitu. Pada akhirnya di sana tuh memang mau meriah banget gitu loh ya. Kalau saya sendiri sih nggak ada, kalau dari segi ritual gitu, karena kita sembahyangnya sama pakai dupa, habis itu sama pakai sesajen persembahan, mirip banget gitu. Karena saya dari kecil sama besar itu bisa dibilang tradisi kesenian Chinese-nya itu kurang ya, karena di keluarga saya tidak ada orang yang benar-benar di dunia seni. Jadi saya hanya tahunya sekilas. Jadi kalau karya saya sekarang ada dari influence kebudayaan Chinese sih, secara karya seni sih mungkin nggak terlalu ada ya. Tapi kalau tradisi masih saya jalani. Terkait sekali dengan karya yang tak ajukan di Lucid Dream pada akhirnya gitu. Nah, karena karya yang tak ajukan di Lucid Dream itu kan seri Grahasta. Seri Grahasta itu seri kedua kalau dalam pola hidup agama Hindu. Yang pertama itu Brahmacari gitu namanya, terus itu Grahasta. Seri Grahasta itu kajian dari karya saya itu sebenarnya ngambil di abad ke-12 di Bali, yaitu pada saat masa
apa namanya, kerajaan Balingkang gitu. Nah, kerajaan Balingkang itu punya raja yang namanya Raja Jayapangus. Yang pertama kali di abad ke-12 kedatangan Chinese masuk ke Bali gitu. Jadinya kalau ini ada konflik gitu sih ya, maksudnya ada yang mengatakan gitu Raja Jayapangus ini menikah dengan Kang Qinghui, salah satu putri dari saudagar besar Cina. Ya, pada akhirnya ini yang menginspirasi pernikahan saya gitu. Pada akhirnya pernikahan ini menjadi akulturasi. Kenapa pada akhirnya Hindu Bali itu menggunakan sesajen, menggunakan dupa. Nah, dari situlah sebenarnya konsep kekaryaan gitu. Ini kan terkait dengan karya. Konsep kekaryaan itu mulai tak rintis. Gimana sih sebenarnya persoalan akulturasi ini sampai pada akhirnya bisa nggak dia diterjemahkan menjadi karya seni gitu. Nah, di dalam karya itu sebenarnya yang paling sederhana deh, kita punya yang namanya patra Cina. Patra Cina itu ornamen khas Bali gitu, tapi memang dia itu dikombin dari implementasi penggambaran bunga-bunga motif Cina gitu. Nah, itu pada akhirnya, tapi motif-motif itu hadir di dalam ornamen-ornamen baju pernikahan orang Bali itu ada semuanya. Habis itu seperti ibarat kata kita melihat tunjung atau lotus gitulah ya. Ini kan berdekatan. Kalau misal kita lihat di dalam lagi kembali film Sun Gokong gitulah ya. Nah, dalam film Sun Gokong, Sang Buddha atau mungkin petinggi-petinggi itu dia duduk di atas teratai atau lotus itu. Hampir sama halnya dengan dewa-dewa yang ada di Hindu gitu. Nah, itu kan kedekatan itu jadinya simbolis bunga lotus teratai itu sama secara sistem pemaknaan dengan budaya saya. Di dalam Chinese kata istri saya, coba gambar ikan koi, Iya. itu hoki loh, siapa tahu laku. Itu waktu saya mulai masuk ke dalam dunia seni, iya, orang tua saya minta digambarin koi yang harus ada 9 ekor, ya. Kuda yang harus berapa ya, kuda. Ya, gambar kuda. Ada gambar kuda. Itu ada di rumah. Jadi saya memang ya udah request dari orang tua saya gambarin. kayak gitu kan. Kalau barongsai yang mungkin di keluarga saya mungkin agak unik ya. Nenek saya kalau pada umumnya barongsai datang di jalanan nih. Semua orang membuka rumahnya untuk membiarkan barongsai masuk dan kasih angpau kan. Nah, itu yang dilakukan semua orang. Tapi di keluarga saya, nenek saya nggak mau. Saya nanya kenapa. Dia bilang, nenek saya percaya setiap rumah itu ada penghuninya, dia bilang. Barongsai itu bisa mengusir, dia percaya barongsai membawa keberuntungan tapi juga bisa mengusir hal-hal yang spiritual yang mungkin nggak tahu, pokoknya hal yang spiritual itu akan takut. Jadi dia merasa kayak ada leluhur nih di rumah kita. Kalau barongsai masuk, nanti mereka terusir. Tanya begitu. Jadi kita anak-anak kecil jadi cuma hanya dari luar ngelihat gitu, ngasih angpaunya juga dari luar gitu. Jadi tidak pernah masuk ke dalam rumah di keluarga saya. Beda ternyata. Nah, tapi kalau saya pernah nanya barang ke papa saya, barongsai itu ceritanya apa sih? Dia ceritanya, saya nggak tahu nih pasti atau enggak, cuman dia bercerita, dia bilang zaman dulu di desa, ada di desa kecil di Cina gitu, desa ini selalu diganggu sama binatang buas, dia bilang. Jadi barongsai muncul itu sebagai tradisi karena suaranya yang kencang, musiknya, terus bentuknya yang kayak singa. Nah, itu kayak jadinya si binatang buas itu nggak berani mendekati desa itu. Di Barong misalnya di Bali gitu ya, mungkin secara kesamaan kita bisa bilang itu sebagai simbolis makhluk mitologi gitu ya. Tapi kalau di Bali sebenarnya ada banyak banget barong, banyak banget gitu. Kalau misalnya barong yang istilahnya secara orientasi pertunjukan yang kita berikan, istilahnya kalau di Bali bahasa angpau itu sesari gitu ya, klasik sesari itu barong bangkung dia yang datang ke rumah-rumah mengusir hal-hal jelek gitu. Tapi yang dibilang Nancy tadi itu benar. Kalau orang di Bali juga udah pasti ada penunggunya gitu. Sebenarnya dengan penunggu istilahnya kita punya, mungkin di sini ada kali ya, punya apa namanya, ada pelinggih satu di dalam rumah yang tempatnya biasanya di paling barat gitu ya. Itu pelinggih itu biasanya menjaga atau nyengker, istilahnya menjaga rumah kita. Jadi makanya kalau banyak orang Bali bilang misalnya ini ada kekuatan negatif sampai masuk ke rumah, itu sebenarnya kecil kemungkinan, kecuali keluarga sendiri yang ingin nyakitin kita cepat. Tapi kalau barong bangkung itu biasanya memang dia datang, dia istilahnya ngelawang, itu dia nari. Itu satu, sebenarnya kalau kita lihat bukan dari segi ritualnya, itu sebagai
pentas pertunjukan anak-anak gitu ya. Jadinya kita memberikan apresiasi berupa uang karena mereka sudah mempraktekkan pertunjukan mereka. Tapi dari segi ritual memang Barong Bangkung itu juga penetralisir dari hal-hal mungkin aja, misalnya seperti tadi rumah kita sudah ada yang masuk memang hal jelek yang sudah ada dalam itu bisa menjadi salah satu. Harapan saya untuk kedepannya lagi, mungkin di kota-kota kecil ya, yang tadinya sudah terbiasa tidak merayakan atau tidak mencolok, mungkin sudah mulai lebih terbuka. Jadinya harapan saya sebenarnya supaya kita bisa saling memahami sih sebenarnya. Baik saya ke Nancy ke saya dan juga masyarakat Bali gitu. Karena Nancy sekarang di Bali, ya Nancy masyarakat Bali. Ya Nancy yang harus ikut ngerawat budaya Bali gitu. Pokoknya harapan saya sih saling memahami. Mari sama-sama kita tumbuhkan kesadaran gitu.